Baik, kita akan lanjutkan untuk materi kita. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang eh, penelitian, pengertiannya dan sebagainya. Untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang jenis dan apa pendekatan penelitian. Oke, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya untuk pertemuan ini adalah mampu mengidentifikasi, membedakan serta mengklasifikasikan berbagai jenis penelitian dan memahami penerapannya dalam bidang matematika murni ataupun terapan. Nah, yang pertama adalah jenis penelitian ini secara umum. Jadi, kalau kemarin kita sudah bahas, bahkan secara khusus kita akan bahas tentang matematika. Jadi, kalau di matematika murni terutama ataupun terapan itu jarang yang menggunakan kualitatif. Tapi secara umum di sini jenis penelitian itu pertama kualitatif. Apa kualitatif itu? Berfokus pada makna, proses, fenomena, dan bukan pada angka, bukan pada satu kesatuan hitungan gitu, bukan pada jumlah. Jadi itu umum dan tentu ini ada metode tersendiri. Kemudian instrumennya fleksibel, bisa dengan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Dan dari sini, dari berbagai data yang hasilkan dari observasi atau wawancara, ataupun dari dokumentasi itu bisa diolah sedemikian rupa, nanti juga disimpulkan. Tapi di situ sekali lagi, eh, tidak bukan pada bukan pada angkanya yang diperhatikan, tapi nanti bagaimana mungkin pola dari data yang sudah dikumpulkan begitu. Kemudian bentuknya narasi atau pola atau kategori. Jadi di sini nanti misalkan dari beberapa data itu kita kategorikan kepada satu atau dua atau tiga bentuk kategori atau nanti narasi eh, apa dari data yang terkumpul kita buat narasinya atau menjelaskan data itu atau mungkin dari pola data yang sudah dikumpulkan dari wawancara itu kita olah sedemikian rupa tanpa harus merubah dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk angka begitu. Jadi itu bentuk penelitian kualitatif. Misalkan contoh kasus misalkan di sini kesulitan adalah kesulitan mahasiswa dalam memahami integral. Ini kan bisa macam-macam faktornya. Mungkin karena tempat duduknya misalkan atau mungkin dari faktor apa lagi begitu. Karena mungkin dulu ketika belajar kurang fokus itu kan apa iya, tidak bisa diangkakan, tapi itu bisa diakumulasi begitu. Misalkan dikelompokkan, oh ternyata eh, apa mahasiswa dalam memahami integral itu bisa dari beberapa faktor ini. Jadi, misalkan sekarang saya menyebarkan semacam kuesioner. Kuesioner kalian mengisi, ya sudah dari kuesioner itu kita kumpulkan semuanya, tentu akan lebih baik jika datanya semakin banyak begitu sehingga mungkin dari sekian banyak itu bisa dikelompokkan begitu. Ya itu saja. Tetapi eh, kasus yang sama kalau tidak kualitatif tapi kuantitatif itu bisa tapi harus diangkakan terlebih dahulu. Kita beri bobot dari masing-masing. Jadi misal contohnya dengan kasus yang sama misalkan tempat duduk. Oh, kalau yang pertama misalnya kita kasih bobot 4, yang nomor 2 kita kasih bobot 3. Misalkan begitu, yang paling pojok misalkan kita beri bobot 1 misalkan begitu. Itu diangkakan, tapi kalau kualitatif tidak usah seperti itu, hanya dikumpulkan, nanti ada metode kualitatif itu untuk misalkan meranking atau memasukkan dalam kategori apa begitu untuk misalkan analisis faktor pada penelitian kualitatif itu ada tersendiri. Itu untuk kualitatif. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif ini sebenarnya yang eh, ya ini sih yang akan kita lakukan sebenarnya pada penelitian kakak tingkat kalian semuanya, kemudian dosen-dosen matematika semuanya itu kuantitatif. Ah, ah. Walaupun kasusnya mungkin sama kasus yang tadi pada contoh kualitatif,
kualitatif, tapi tetap kita akan angkakan seperti halnya tadi. Ada dulu itu penelitian yang meneliti tentang eh, apa ya, eh, penerima sembako begitu. Artinya orang pengkategorian untuk orang penerima sembako itu kan ada beberapa variabel yang dimasukkan, misalkan pendidikan, penghasilan, kemudian apa lagi ya, banyaknya keluarga pada satu kakak itu, dan walaupun ini apa namanya, ketika pada realitanya berbeda gitu. Jadi misalkan pendidikan, jadi diasumsikan bahwa orang dengan pendidikan rendah lebih apa, lebih layak mendapatkan bantuan, kira-kira seperti itu. Walaupun ya banyak orang yang berpendidikan tinggi secara ekonomi di bawah rata-rata itu ada. Cuman ketika ada faktor pendidikan yang dimasukkan di sini, kita mengkasih bobot bahwa orang yang dengan pendidikan rendah harusnya lebih apa namanya, lebih layak untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi pertama fokusnya pada pengukuran variabel dengan angka. Variabel-variabel itu tetap harus kita angkakan. Dulu ada yang juga dari KP, dari ketika selesai kerja praktek mau diangkat sebuah penelitian. Dulu ada sih yang kerja prakteknya itu di, bukan counter sih, tapi kayak, tapi bukan di Excel Center. Cuman kayak di satu kantor yang memang fokusnya di operator, di situ satu operator tertentu begitu. Tapi bukan operator, maksudnya bukan di kantor resminya. Nah, itu mau apa, mau neliti misalkan, kenapa misal kalau data penjualannya ada, cuman kalau hanya data penjualan paling memprediksi begitu. Tapi kalau misalkan mau dikembangkan lagi apa? Ya misalkan analisis faktor. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga misalkan penjualannya meningkat. Apa saja misalkan ada promosi, kemudian ada misalkan roadshow ke beberapa tempat, ada bentuk promosi misalkan begitu. Nah, beberapa faktor ini harus ada angkanya masing-masing begitu. Oh, pada bulan ini promosinya berapa kali misalkan, kemudian apa namanya, kunjungnya ke beberapa tempat, kemudian ini untuk apa lagi gitu, ini harus harus dianggarkan semua begitu. Akhirnya ya kesulitan juga, ya mentok-mentoknya akhirnya hanya memprediksi begitu, ya, hanya melengkapi tugas KP, tidak sampai eh, menjadi sebuah artikel yang lebih kompleks dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian menggunakan instrumen standar, ya, tes, angket, dan sebagainya. Artinya, kalau hal-hal kayak tadi, makanya saya secara pribadi eh, belum tahu cara untuk merubah hasil angket, hasil apa namanya, wawancara itu. Biasanya kan ngisi kayak ngisi kuesioner gitu. Kuesioner kan walaupun ada sih kuesioner yang misalkan setuju tidak setuju dari 1 sampai 10 begitu. Itu kan langsung otomatis angka. Cuman kalau misalkan sudah faktornya itu apa, ada beberapa faktor gitu kayak kemarin tentang apa ya? Ada sih tentang kepatuhan masyarakat Madura terhadap apa ya? Apa yang COVID kemarin ya, kayak pakai masker, kayak apa begitu. Itu ada yang meneliti dan eh, datanya berdasarkan itu kuesioner. Itu yang sebenarnya paling mungkin sih. Kemarin itu punyanya siapa ya? Yang butuh data siswa. Saya pesimis awalnya. Karena untuk mendapatkan data siswa semadura itu ininya. Lingkupnya semadura begitu. Saya pesimis. Gimana cara kamu dapatkannya? Maksud saya, kalau misalkan sudah ada laporannya dan ada hasil kuesionernya, oke. Cuman memastikan bahwa memang itu dari Bangkalan begitu, dari Sampang, khawatirnya takut eh, minta tolong teman-temannya gitu, misalkan satu orang isi 10 kali, satunya dari Sabang, satunya bahkan, takutnya begitu. Nah, ternyata setelah proposal selesai mau sidang, walaupun agak lambat kemarin itu, saya konfirmasi dari mana dapat datanya. Nah, ternyata orang tuanya guru katanya, guru kemudian menghubungi teman gurunya di tempat-tempat yang lain, akhirnya bisa mendapatkan data-data itu begitu, data-data dari siswa se Madura. Oke, ya. Sudah, yang penting sudah ada apa namanya, sudah eh, eh, ada apa namanya, kronologi yang jelas begitu, ya
terlepas dari nanti benar tidaknya, yang penting begitu hasilnya begitu. Ketimbang hanya apa namanya, hanya berasumsi, ya mending ada kronologi lengkapnya begitu. Jadi begitu untuk datanya. Kemudian analisis dengan statistik. Nah, ini kalau memang metodenya statistik ya tidak apa-apa. Maksudnya dari data yang ada itu disimpulkan secara dasar. Ada di metode statistik itu yang menurut saya walaupun belum ke metodenya, misalkan meramalkan, belum meramalkan. Jadi di awal itu kayak kemarin mungkin di apa kalian ketika KP misalkan ada istilah apa ya, statistik deskriptif, ada ya? Nah itu kan apa namanya, menampilkan dasar begitu dari data yang ada. Statistik deskriptif itu ya menyajikan data dasar, jadi rata-ratanya sekian gitu, data tertingginya sekian, data terendahnya sekian, kayak gitu. Itu yang sederhana begitu. Ya tentu sekali lagi kalau memang kaitannya dengan estetik, kalau misal komputasi ya tidak masalah. Kalau misal kalau pemodelan oke juga begitu. Walaupun di statistik tetap beberapa metode itu tetap menghasilkan model juga sebenarnya, walaupun tidak dikatakan sebuah pemodelan begitu. Ada model dasarnya menggunakan ini dimodifikasi sebagian rupa akhirnya menjadi sebuah model yang sangat panjang, dan itu digunakan hanya untuk memprediksi begitu. Itu ada yang betul. Ini misalkan eksperimen belajar matematika survei kemampuan numerasi mahasiswa misalkan. Jadi ini kan jelas misalkan datanya dari apa? Dari nilai misalkan. Kemarin juga ada yang meneliti tentang perbandingan kurikulum A dan kurikulum B gitu di satu sekolah dasar misalkan. Ada yang mengangkat itu. Kurikulum K13 sama apa kemarin ya? Apa saya? Hah? K13 sama KTSP kalau tidak salah. Atau yang terbaru apa sekarang? Merdeka sekarang ya. Corong kita merdeka juga. Maksudnya sebelum kurikulum merdeka kita merdeka. Nah, itu ada yang membandingkan begitu karena kelas 6-nya pakai apa begitu, kelas ini pakai ini, sehingga dari data nilainya itu bisa apa dibandingkan begitu. Ini kuantitatif. Nah, yang ini ada yang gabungan sebenarnya, mix method atau kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini sebenarnya bisa yang kayak tadi sih, contoh yang pertama itu apa kasusnya kualitatif, cuman penyelesaiannya dengan kuantitatif, nanti akhirnya tetap direpresentasikan dengan kualitatif lagi begitu, diterjemahkan lagi begitu. Ini mengukur hasil matematika dengan tes lalu melengkapinya dengan wawancara. Nah, ini kalau tes kan langsung muncul nilai, kalau wawancara apa? Ya dibuat faktor-faktor begitu. Jadi oh kalau ini begini, kalau ini begitu. Jadi itu dikuantitatifkan dengan cara membobot kayak tadi. Jadi ini jenis penelitian ada kuantitatif, ada kualitatif dan kombinasi seperti ini. Kemudian eh, pendekatannya deduktif dari umum ke khusus, misalkan berangkat dari sebuah teori, membuat hipotesis, kemudian diuji dengan data. Ini untuk kuantitatif biasanya menggunakan ini. Jadi teorinya sudah ada, kemudian nanti apa dites dengan data yang berbeda. Artinya dengan metode yang sama, ini yang banyak digunakan sebenarnya. Misalnya pemodelan penyakit, penyebaran penyakit itu pakai SIR misalkan. Ya banyak yang SIR, cuman yang A misalkan penyakit TBC, kemudian ini demam berdarah, kemudian dulu ada juga flu burung begitu. Kemudian COVID misalkan kemarin, itu metodenya sama semua begitu. Tapi dengan data yang berbeda itu akan apa namanya menghasilkan tentu grafik yang berbeda. Ada juga yang membandingkan teori. Nggak, kemarin punyanya siapa ya yang WA ke saya kemarin? Oh, Viro. Itu kemarin baru terbit artikelnya, artikel dari skripsinya sebenarnya sih, membandingkan dua metode
metode itu untuk meranking sebenarnya. Yang satu metode pakai A, pakai B begitu. Sebenarnya ini sudah ada banyak penelitiannya. Ini juga banyak penelitiannya begitu. Nah, di sini di apa eh, dibandingkan dua metode ini dengan data yang baru. Oh, ternyata dengan pada artikel sebelumnya ada perbandingan juga. Ini bagus. Nah, dibuat penelitian yang baru dengan data yang baru, ini membandingkan dua metode ini. Ternyata kalau data ini metode A yang bagus begitu. Tentu itu tidak menutup kemungkinan misalkan dengan perbandingan metode yang sama misalkan. Maksudnya pakai sama-sama punya Viro tadi, dua metode itu, tapi datanya berbeda, bisa jadi berbeda juga kesimpulannya begitu. Jadi apa? Ya berangkatnya dari teori itu, dari hal yang umum, kemudian diproses dengan data-data tertentu begitu. Kemudian ini misalkan metode X menunjukkan hasil belajar matematika misalkan ini metodenya yang metode satu digunakan ke beberapa beberapa apa namanya permasalahan. Kemudian pendekatan yang kedua induktif khusus ke umum, berangkat dari lapangan, menukar bola, membangun teori. Ini yang apa biasanya yang banyak digunakan di analisis. Sebenarnya kalau kemarin itu ada dua mahasiswa yang mengambil graf bimbingan ke Burikca. Itu saya yang tidak fokus di situ. Setahu saya grab itu kalau dulu saya belajarnya dan teman seangkatan saya dulu sih skripsi yang menggunakan grab itu pewarnaan misalkan menentukan jalur tercepat begitu. Eh, Misalkan untuk yang kemarin pada studi kasusnya itu pendistribusian misalkan apa namanya pendistribusian batik gitu. Ada yang mengangkat di angkatan berapa itu pendistribusian ikan tongkol katanya. Karena dia di utara, terus memang ternyata katanya ikan-ikan di utara itu sampai ke Gresik gitu, sampai kemana begitu pendistribusiannya. Walaupun itu secara teori sederhana sih sebenarnya. Jadi tinggal kita tentukan titiknya, beberapa titik yang akan dilalui, berapa kapasitasnya, kapasitas tujuannya berapa, tinggal kita cari gitu. Oh kalau begini dengan jaraknya sekian, oh sebaiknya menggunakan atau jalur yang dipakai sebenarnya ini apakah ini optimal? Oh ternyata bisa lebih optimal begitu. Ada juga yang menggunakan ini pada kasus pendistribusian MDK Labini kalau tidak salah. Labini karena kan pusatnya itu di mana Labini itu? Di Ketapang kalau nggak salah atau di mana. Pokoknya masuk daerah Sampang, tapi utara. Pusat pusat produksinya. Nah, walaupun kan itu milik bata-bata ya, tapi pusat produksinya itu di sana udah distribusikan ke mana-mana begitu. Itu ada metadata-nya itu lumayan apa lumayan kompleks sih karena memang banyak kan armadanya berapa begitu, kapasitasnya berapa begitu. Itu ya tidak sederhana hanya menggunakan itu, ya itu kompleks sebenarnya. Nah, teori graf yang dipakai pada kakak tingkatnya kalian yang kemarin yang lulus dua orang itu bukan diaplikasikan ke permasalahan seperti itu, tapi apa dikembangkan. Saya nggak terlalu ngerti. Misalkan ada teorema tentang operasi graf, operasi corona kata namanya. Ketika digambarkan agak ngerti sih saya. Maksudnya graf itu kan macam-macam, ada graf lintasan, ada graf tahu sih apaan lah. Oh, macam-macam lah gitu. Jadi nama operasinya operasi corona dikaitkan gimana gitu. Nah, kalau operasi corona dikaitkan pada graf A dan graf B itu bagaimana? Ini sama ini berapa gitu, tingkat derajatnya berapa. Nah, saya tanya waktu itu, terus kamu mau ngapain sebenarnya kata saya. Ya karena saya nggak tahu kan. Nah, dia sudah sering komunikasi sama Bu Ica yang memang bedanya di situ. Nah, ternyata yang dilakukan itu adalah eh, mencoba dari ada artikel sudah, oh kalau misalkan order 2 seperti ini. Kalau 3 bagaimana? Kalau 4 bagaimana? Nah, kalau ternyata dengan ketika derajatnya dinaikkan berlaku sama, ya dijadikan teorema. Oh, kalau misalkan teorema berapa begitu. Sebenarnya kata saya, ya harusnya bisa pakai namamu gitu, teorema siapa begitu. Kalau emang itu beneran tidak ada yang lain dan itu bagus begitu. Kan bagus juga. Jadi me, me- menggunakan
yang sudah ada, kemudian dicoba, akhirnya oh ketemu polanya, dijadikan sebuah teorema. Kamu berapa teorema? Ternyata paling tidak ada 3 teorema yang dihasilkan pada setiap skripsi yang kemarin dihasilkan itu. Nah, ya, keren juga sih menurut saya. Ya walaupun sekali lagi aplikasinya saya nggak tahu apa, cuman apa di otak-atik begitu dicoba-coba secara manual juga digambarkan oke, dicoba oke, oke disimpulkan. Ya kalaupun ternyata tidak sampai ke order N misalkan, ya ke order keberapa begitu. Yang penting sudah ada beberapa tahapan dan semuanya sesuai, ya disimpulkan pada sebuah teori. Tentu teorema pembuktiannya di bawah langsung. Teorema pembuktiannya di bawah. Begitu ternyata isi skripsi dari kakak tingkat kalian yang kemarin mengambil grab. Ada 2 orang kemarin, cowok semua. Dan selesai duluan. Dan cepat ujiannya. Karena ya mereka benar-benar membuat dari awal dan mereka menurut saya benar-benar ya ngerti prosesnya begitu. Walaupun tidak dapat begitu, tidak semuanya mengerti tapi maksudnya saya. Tapi ketika dijelaskan karena dia belajarnya memang dari awal gitu, enak menjelaskannya. Saya, oh iya, 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 betul. Jadi ini dari khusus ke umum. Ini kadang-kadang digunakan untuk sebuah apa penelitian yang kualitatif. Kualitatif ini juga yang saya kayaknya pernah concern sih. Jadi di sini ada prodi kebidanan. Di kebidanan itu saya tanya tugas akhirnya kayak apa kata saya. Ternyata setiap mahasiswa itu ketika tingkat akhir mungkin atau tingkat keberapa dia kan standby di rumah bidan. Dia meneliti, maksudnya mulai dari mungkin saya nggak tahu sih. Tapi ada satu objek satu orang yang dia benar-benar pegang gitu. Sehingga teman saya, dosen yang di sana, ketika di akhir itu keliling, marah dari ya, oh temu lahir ya. Itu ya, itu kan mungkin bukan terakhir, tapi ketika lahir itu ya prosesnya yang ditunggu kan itu. Jadi misalkan sudah 7 bulan begitu, oh dicatat. Ketika datang apa belumnya, apa belumnya. Sampai lahir bagaimana tindakannya begitu. Akhirnya benar-benar tahu gitu. Nah, di situ saya karena berbeda kan dengan tadi ini kan dari data begitu ya diceritakan. Dari data ini diceritakan. Ya kerjaannya sama, lahir gitu semua. Cuman setiap orang kan berbeda-beda itu. Ada yang misalkan dari BB-nya sekian, tekanannya sekian, kemudian berat bayinya sekian, lahirnya apa begitu. Itu ya hanya melaporkan itu sebenarnya. Tetapi mungkin ya saya nggak tahu sih. Tentu ada keilmuannya juga yang dikemas di situ sehingga nanti dilaporkannya ya berdasarkan teori-teori yang dipelajari di sana. Cuman maksud saya ya ternyata begitu gitu. Jadi dari data diceritakan jadi sebuah sebuah penelitian. Artinya kalau misalkan mau melihat jenis-jenis orang melahirkan ya baca saja tugas akhir mereka begitu. Ternyata oh gini ternyata begini kayak gitu. Beda dengan kita metodenya sudah ada, tinggal diterapkan kita mencari masalah. Mereka mendata dulu baru diceritakan. Bisa jadi itu menjadi catatan ke orang lain yang mempunyai riwayat yang sama. Ketika misalkan baca, oh kalau 7 bulan sudah berat BB bayinya sekian, biasanya seperti ini. Mungkin jadi begitu. Mungkin jadi begitu. Saya nggak tahu. Tapi ya begitu prosesnya. Nah, ini juga menjelaskan ke sini sih antara deduktif sama induktif itu. Nah, ini pola kesalahan mahasiswa adalah menyelesaikan bersama dengan Indonesia. Artinya eh, apa apa saja sih yang mereka bisa kerjakan salahnya di mana kita kumpulkan gitu. Akhirnya kita buat suatu penelitian atau kumpulkan data itu kita menyimpulkan oh ternyata paling banyak salahnya semua nomor misalkan yang semua nomor kita sekali berarti. Ya, artinya dengan data yang ada kita bisa menyimpulkan gitu. Oh ternyata paling banyak di sini yang kurang gitu. Gitu, itu jadi kalau induktif ini dari khusus ke umum, dari data kita buat sebuah penelitian, kita menghasilkan suatu pola yang bisa kita tawarkan ke orang lain begitu. Bisa jadi itu sama atau enggak, tapi yang jelas itu sudah ada. Contohnya yang tadi di kebidanan itu. Kalau yang pertama tadi deduktif dari umum ke khusus teorinya ada, kita mencari apa data untuk kita kerjakan menggunakan teori itu gitu.
Begitu untuk pendekatannya, tentu ada juga kombinasi antara deduktif dan induktif. Ini mencari penjelasan terbaik yang tersedia, artinya kalau saya secara pribadi, apakah itu induktif, apakah itu deduktif, sudah nggak usah terlalu ribet di situ begitu. Yang jelas ada permasalahan diselesaikan begitu saja. Nah, mungkin ya nanti apakah nanti mungkin ada yang mempertanyakan ini induktif apa induktif? Ya sudahlah paling kombinasi begitu saja. Artinya jalan tengahnya lah gitu. Nah, ini ternyata memang paling banyak katanya digunakan model terapan dan matematika karena memang pada pemodelan itu juga kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, modelnya ada, cuman kita modifikasi begitu. Jadi tidak hanya langsung menggunakan metode yang ada, kita juga apa, memodifikasi, menambahkan parameter atau menambahkan nanti kayak kalau kompartemennya itu nanti bagaimana, itu ditambahkan begitu. Ya, itu pendekatannya. Nah, tentu kalau misalnya aplikasinya ini ya nggak pembuktian teorema kayak gitu. Ini cenderung deduktif, matematika terapan. Ini deduktif induktif yang barusan juga dijelaskan. Kalau pada pendidikan matematika, kuantitatif eksperimen ini kualitatif dan kadang-kadang juga mix begitu. Ini sekali lagi ini rok-rok pendidikan matematika itu Arab walaupun matematika murni yang kayak tadi grab, tapi grab bisa keterapan kalau diterapkan kayak tadi ke aplikasi yang lain. Cuman kalau misalkan kayak yang tadi itu adalah matematika murni mengembangkan teorema begitu. Begitu. Kemudian ini referensinya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Sudah kalau tidak ada.